Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, dan sesuai yang kita bilang kemarin, akan kita buat video penjelasan tentang apa itu bina dan macam-macamnya apa saja. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk kamu yang belum tahu, kita lagi mau baca kitab yang namanya Qawaidul I'lal, kitab yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah i'lal. Apa itu i'lal? Bisa disimak penjelasan ringkasnya di video pojok kanan atas. Qala al-muallif, muqaddimatun fi faslil bina. Pembukaan dalam pasal menjelaskan bina. Bina secara bahasa artinya adalah bangunan. Jadi kalau kata diibaratkan terbangun dari huruf-huruf. Nah, mengapa kita mengurusi atau mempelajari tentang huruf? Karena dalam bahasa Arab kata-kata kadang terdiri dari huruf yang semuanya sahih atau tidak ada huruf ilatnya. Kadang kata dalam bahasa Arab terdapat atau tersusun dari beberapa yang huruf ilat. Ada yang huruf ilatnya satu atau lebih dari satu. Nah, di sini oleh muallif kitab ini dijelaskan bahwa pertama, bina ada 7 macam yang terangkum dalam satu bait atau nawam berbahar rojas berikut ini. Sahihunau mithalunau mudha'afu lafifun naqisun mahmuzun ajwafu. Mahmuzun najwafu. Nah, jadi bina ada 7. Sahih, mithal, mudha'af, lafif, naqis, mahmuz, ajwaf. Untuk bina yang pertama dijelaskan oleh muallif yang namanya bina sahih. Sahih artinya ya benar, tapi dalam hal ini maksudnya adalah sehat, tidak ada permasalahan, tidak ada pembahasan huruf ilat, sehingga pengertian atau definisi dari bina sahih di sini dijelaskan adalah setiap kalimat atau kata yang fa atau ain atau lam fi'ilnya bukan merupakan huruf ilat dan juga bukan terdiri dari huruf yang double atau yang sama di posisi ain dan lam kalimahnya. Jadi kita ulangi lagi, bina sahih adalah jika fa, ain, dan lam kalimahnya bukan merupakan huruf ilat dan dalam huruf penyusunnya tidak terdapat huruf yang sama atau double yang menempati posisi ain dan lam kalimah. Nah, contoh bina sahih adalah nasoro. Nun huruf sahih, shad huruf sahih, ro huruf sahih, dan antara shad dan ro di posisi ain dan lam kalimahnya tidak merupakan huruf yang double. Kemudian faedah yang kedua yang dijelaskan oleh muallif di sini bahwa bina sahih ada 2 macam. Yang pertama bina sahih dalam thulathi mujarrad dan bina sahih dalam rubai mujarrad. Nah, kalau dalam thulathi mujarrad sebagaimana definisinya dijelaskan barusan. Adapun pengertian bina sahih dalam rubai mujarradnya adalah jika fa dan lam yang pertama, fa fi'il dan lam fi'il yang pertama dalam kalimat tersebut bukan merupakan huruf yang sama. Nah, contohnya di sini dahroja. Ini enggak ada titiknya ya, mestinya pakai hak. Dal yang menempati fa fi'il dan ro yang menempati lam fi'il yang pertama bukan merupakan huruf yang sama. Jadi kalau dalam rubai mujarrad itu lam fi'ilnya atau lam kalimahnya ada 2, fa fi'il, ain fi'il, lam kalimah lagi. Nah, itu dia penjelasan dan definisi dari bina sahih. Jadi kesimpulannya bina sahih ada 2. Yang pertama dalam bentuk thulathi mujarrad dan yang kedua dalam bentuk rubai mujarrad. Bagi yang belum tahu apa itu thulathi mujarrad dan rubai mujarrad, intinya atau gampangnya kalau thulathi itu artinya kan yang bangsa 3. Mujarrad artinya yang sepi dari tambahan. Rubai mujarrad, rubai artinya yang bangsa 4. Mujarrad yang sepi dari tambahan. Nah, tinggal disambungin aja atau digabungin thulathi mujarrad. Berarti artinya adalah kalimat atau kata tersebut bisa isim ataupun fi'il ya. Thulathi mujarrad tersebut huruf asalnya terdiri dari 3 huruf asal tanpa adanya tambahan apapun. Nah, kalau rubai mujarrad juga demikian. Bisa isim ataupun fi'il yang terdiri dari huruf asal atau huruf asli 4 huruf tanpa adanya tambahan apapun. Nah, di situ pokoknya thulathi 3
mujarrad, sepi atau tanpa tambahan. Rubai 4, mujarrad, sepi tanpa tambahan. Nah, nanti kalau ada tambahannya maka beda lagi namanya. Namanya adalah mazid, bisa sulasi mazid atau rubai mazid. Nah, dapat dipahami ya dari contoh yang tadi disebutkan. Nasoro itu 3 huruf, nun, sod, ro, dan semuanya nun, sod, dan ro itu huruf asal atau huruf asli, jumlahnya 3, maka dia dikatakan sulasi. Dan contoh nasoro tidak ada tambahan apapun, maka itu namanya mujarrad. Nah, sulasi mujarrad. Adapun yang contoh dahroja, maka itu ada 4 huruf dan semua hurufnya itu dal, ha, ro, dan jim adalah huruf asal atau huruf asli, maka dikatakan namanya adalah rubai mujarrad. Nah, tapi juga jangan salah paham nih. Ketika ada misal contoh nasoro ditasrif ke bawah hingga kalian jumpai lafal nasor tu, nasorna. Nah, di situ kan ada tu tambahan, tu yang bermakna atau berupa isim dhamir yang bermakna saya, atau nasorna, nanya tambahan dan bermakna kami, isim dhamir. Nah, maka di situ tu dan na tidak digolongkan atau tidak dinamakan sebagai tambahan yang mengeluarkan kata nasortu atau nasorna tadi dari jenis sulasi mujarrad. Jadi meskipun di situ ada tambahan isim dhamir tu dan atau na, maka tetap nasortu dan nasorna itu masih tergolong sebagai sulasi mujarrad, bukan tergolong sebagai sulasi mazid. Jadi nanti ada kategori tambahan yang dianggap untuk merubah dia dari sulasi mujarrad menjadi sulasi mazid ya. Misalnya af'ala, fa'ala, fa'ala, dan wazan-wazan yang lainnya yang tergolong dalam sulasi mazid. Nah, begitu ya kira-kira untuk penjelasan sulasi dan rubai mujarrad. Karena dalam bina yang kedua ini juga bakal dibahas tentang sulasi dan rubai mujarrad. Bina yang kedua dijelaskan di kitab ini namanya bina mudha'af. Mudha'af artinya adalah yang berlipat atau dilipatkan, digandakan. Di sini dijelaskan oleh mu'alif bahwa pengertian dari bina mudha'af ada kalanya terdapat dalam bina mudha'af sulasi mujarrad, ada kalanya bina mudha'af rubai mujarrad. Jadi sama tuh seperti dalam pembahasan bina sahih. Ada 2. Bina mudha'af sulasi mujarrad adalah jika ain kalimah dan juga lam kalimahnya berupa huruf yang sama. Contohnya madada. Madada itu mem, dal, dalnya ada 2, terletak pada posisi ain dan lam kalimah. Maka ini termasuk namanya bina mudha'af sulasi mujarrad. Nah, nanti jadinya madda ya, madada nanti i'lal jadinya madda. Kemudian untuk macam yang kedua, bina mudha'af rubai mujarrad, pengertiannya dijelaskan di sini oleh mu'alif adalah jika fa kalimah dan lam kalimah yang pertama, saya ulangi lagi, jika fa dan lam yang pertama dalam satu kata adalah berupa huruf yang sama, semisal huruf to. Nah, kemudian selain itu juga ain kalimah dan lam kalimah yang kedua berupa huruf yang sama lagi, semisal huruf hamzah ya, bukan alif. Contohnya seperti apa? Yaitu to'a. Nah, bisa kita lihat bersama ya, huruf yang menempati posisi fa kalimah dan lam kalimah yang pertama yaitu huruf to, sama ya, to. Dan huruf yang menempati ain kalimah dan lam yang kedua juga berupa huruf yang sama lagi, yaitu berupa huruf hamzah. Nah, maka ini sudah memenuhi untuk dikatakan sebagai bina mudha'af dalam bentuk rubai mujarrad. Mungkin yang agak bingung adalah di sini contoh madada atau dalam kalimahnya menjadi madda ataupun to'a. Di sini kok tidak termasuk bina sahih gitu loh. Padahal dalam contoh madada itu tidak terdapat huruf ilat satupun. Mem bukan huruf ilat, dal juga bukan huruf ilat. Semuanya huruf sahih, tapi mengapa tidak tergolong sebagai bina sahih? Tidak dinamakan sebagai bina sahih. Nah, jadi bina sahih itu berbeda sama sekali dengan bina mudha'af. Mudha'af itu bina sendiri, sahih juga bina tersendiri. Loh,
Ini yang kedua kelewatan bina misal. Yes. Untuk yang kedua bina misal dan juga seterusnya nanti insya Allah pada penjelasan video berikutnya. Semoga bisa kelar sampai pembahasan bina yang ketujuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk kamu yang ingin menambah contohnya dari contoh-contoh bina sahih ataupun bina mudha'af, baik yang thulathi mujarrad atau yang rubai mujarrad, silahkan bisa diketikkan di kolom komentar. Nanti kalau ada yang kurang ataupun yang salah bisa kita koreksi bersama, insya Allah. Barakallahu fikum.